Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi untuk semua para pahlawan desa negara yang ada di Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Selamat pagi para pejuang keluarga dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih juga udah yang sudah menonton. Saya di sini akan sedikit bercerita kenapa saya memilih menjadi TKW di Taiwan, memilih menjadi TKW. Awalnya namanya kehidupan itu kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya kalau dipikir nggak pengen ninggalin keluarga, nggak pengen menjadi seorang TKW. Menjadi seorang TKW itu bukan pilihan. Tapi karena ingin merubah nasib untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kok milih jadi TKW? Kenapa kok milih kerja di Taiwan? Kenapa kok tega ninggalin anak? Kenapa kok tega ninggalin keluarga? Ninggalin keluarga, ninggalin anak, menjadi seorang TKW itu bukan suatu pilihan teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, kok tega ninggalin anak, ninggalin keluarga, sebenarnya kita itu yang semualah. Nggak seorang ibu, nggak seorang ayah, nggak yang masih gadis, nggak yang masih bujang, sebenarnya nggak pengen ninggalin keluarga. Tapi karena mereka punya cita-cita untuk membuat keluarga bahagia, untuk membuat keluarga senang, untuk melihat keluarga tersenyum. Jadi banyak yang nanya kenapa kok memilih menjadi TKW. Pasti jawaban semua orang menjadi TKW itu bukan suatu pilihan. Tapi keadaanlah yang membuat kita itu pengen nggak pengen sebenarnya sih. Susah ngomongnya. Pokoknya intinya bukan suatu pilihan. Apalagi ketika kita baru datang di Taiwan, kita nggak tahu kultur di Taiwan itu gimana, kita nggak tahu kultur di negara orang itu gimana, bahasa, dari makanan, pokoknya semuanya lah. Untuk beradaptasi sama majikan itu juga butuh waktu lama, belajar bahasa itu juga butuh waktu lama, berinteraksi sama keluarga majikan itu juga butuh waktu lama, apalagi makanan. Yang biasa kita di Indonesia makan nasi 3 hari sekali, kadang lebih. Di sini kadang pagi cuma sarapan roti sama kopi sama susu, siang kadang ya makan mie. Kebanyakan di sini yang makan nasi sarapan pagi itu sedikit, nggak begitu banyak lah yang sarapan makan nasi itu nggak begitu banyak. Jadi intinya kalau ada yang nanya kenapa pilih menjadi TKW? Menjadi TKW itu bukan pilihan teman-teman. Intinya ya kita berjuang untuk keluarga, kita berjuang untuk membahagiakan keluarga. Dari awal cerita saya menjadi TKW itu, waktu dulu saya habis nikah, pengennya kerja ke Taiwan, tapi suami belum mengizinkan. Alasan suami saya katanya belum punya anak, nanti aja kalau udah punya anak, kalau mau menjadi TKW silahkan. Begitu anak saya umur 1 tahun, suami juga belum mengizinkan. Katanya kalau ngomong umur segitu masih susah, belum mau ditinggalkan intinya. Ketika anak saya umur 2 tahun setengah, saya izin lagi ke suami. Suami bilang, nanti lagi. Karena saya punya tekad, saya punya kemauan pengen merubah nasib. Jadi akhirnya
ada sponsor nyamperin saya. Langsung semua berkas saya kasih ke sponsor. Suami saya tidak tahu. Suami saya lagi kerja, begitu pulang kerja saya ngomong sama suami, "Mas, semua berkas sudah saya kasih ke sponsor. Dengan begitu kamu masih tidak mengizinkan." Terus suami bilang, "Nekat," katanya. Karena saya udah punya keinginan, udah mantep, pengen merubah nasib istilahnya. Terus suami saya, "Kalau itu udah menjadi kemauan kamu, saya nggak nyuruh, saya juga nggak kalau bahasa Jawanya nggak mengeng lah istilahnya." Terus saya bilang, "Bismillahirrahmanirrahim, saya pergi menjadi seorang TKW itu untuk kehidupan keluarga yang lebih baik." Jadi menjadi seorang TKW itu nggak mudah ya teman-teman. Waktu itu saya belum mempunyai KTP elektrik. Saya pergi ke kantor pemerintahan untuk bikin kartu KTP elektrik. Sudah rekaman di sana, begitu dicetak katanya belum bisa karena waktu saya rekaman sistemnya lagi ada gangguan. Sampai 3 kali rekaman KTP saya belum bisa dicetak juga. Saya nanya ke suami lagi. Mungkin karena dia belum ikhlas, belum mengizinkan, tapi saya panggah ngeyel. Terus saya nanya ke suami, "Apa kamu masih belum ikhlas?" katanya. Kalau dibilang ikhlas nggak ikhlas ya ikhlas, dibilang ikhlas kayak nggak ikhlas. Terus saya mantepin lagi nanya ke suami, "Ikhlas apa enggak?" Katanya ikhlas. Nah, begitu dia ngomong ikhlas, saya kembali rekaman lagi ke kantor kecamatan. Selang 1 minggu KTP dikabarin kalau KTP bisa dicetak. Saya senang banget itu ya, karena saya kembali ke kantor pemerintahan di Sukadana itu sampai 3 kali, dan KTP saya itu katanya belum bisa dicetak. Nggak tahu kesalahannya karena apa juga saya nggak tahu. Terus habis KTP bisa dicetak, KTP dicetak itu saya udah berada di penampungan. Jadi di penampungan itu begitu KTP saya dicetak sama sponsor itu dikirimin ke PT. Dan nyampe PT itu kan bisa buat bikin paspor, bikin ambil visa, bisa ikut PAP. Terus saya berangkat ke PT itu bulan Oktober 2016 dan saya terbang ke Taiwan 2007 bulan April kalau nggak salah. Perjuangannya nggak sampai di situ aja ya teman-teman. Yang di PT belajar bahasanya susah. Pertama kali ketemu teman-teman di PT itu berinteraksi, rasanya campur aduk lah. Begitu masuk di ruang kelas, suruh perkenalan, suruh ngapalin kosakata, perkenalan sama teman-teman baru, dredeg, pokoknya nervous lah. Pasti teman-teman banyak yang tahu yang satu PT sama saya, banyak. Ada Mbak Eti, ada Mbak Resmini, ada Mbak Hartini, ada Mbak Anis, ada Mbak Siti Amini, Mbak Siti Fatimah, Mbak Siti Utami. Terus pokoknya banyak lah. Ya intinya semua itu butuh proses, butuh perjuangan bisa sampai ke Taiwan. Karena di sini bahasa sangat penting banget teman-teman. Ya kalau majikan itu kebanyakan kadang ada yang nerima TKW-nya nggak apa-apa, nggak bisa bahasa, yang penting bisa kerja. Tapi kadang ada yang nggak mau nerima karena nggak bisa bahasa. Terus begitu saya masuk PT bulan Oktober, saya pulang IP itu bulan November, terus bulan Desember saya ditelepon sama pihak PT kalau saya dapat majikan dan harus berangkat lagi ke PT. Sampai PT dikasih tahu kalau dapat majikan, terus terbangnya bulan April. Saya mau nunggu apa enggak? Saya cuma bisa berdoa kalau memang itu rezeki saya,
saya mau nunggu. Karena waktu itu semua PT itu lagi ada skorsing, jadi daripada saya nyari majikan lain, mending saya nunggu yang udah pasti daripada saya ninggalin itu ya nanti kalau dapet yang lebih baik gitu. Jadi pihak PT itu menyarankan kepada saya untuk nunggu di rumah. Pihak PT bilang nanti setelah tahun baru boleh nunggu di rumah. Begitu habis tahun baru saya pulang nunggu di rumah dapat 1 bulan, dapat telepon lagi dari PT suruh datang ke PT lagi, katanya sudah harus ngambil visa dan saya berangkat ke PT, di PT nunggu berapa minggu ngambil visa, dapat berapa hari langsung PAP. Pasti kalau barengan sama saya, siapa yang berjuang bareng saya itu pasti kalian tahu lah proses saya gimana. Saya menunggu sangat lama, tapi alhamdulillah boleh pulang. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, saya di PT itu nggak lama, cuman sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, karena banyak teman-teman yang ada di PT sampai 7 bulan, 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Yang bareng sama saya ada Bu Sri Winarti kalau nggak salah, itu menunggu sampai 1 tahun. Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah ya teman-teman. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin lah istilahnya. Semuanya itu tergantung sama Allah. Jadi kita itu berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim untuk mencari rizki untuk keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Jadi teman-teman, saya saranin kalau yang udah berkeluarga, kalau mau pergi ke luar negeri, mau bekerja ke luar negeri, izin orang tua, izin suami itu nomor 1 teman-teman. Kalau suami nggak ngizinin, kalau suami belum ikhlas, kalau suami nggak ngerestui orang, begitupun orang tua, ada aja jalan yang kehambat gitu, ada aja. Jadi posisi terbang itu saya berempat teman-teman. Saya terbang 10 April 2017. 2017 itu saya terbang sama Mbak Suryati, sama Maya, sama Mbak Ratna, terus saya, 4 orang. 4 orang itu begitu datang di Bandara Soekarno-Hatta, si Maya itu ada kendala. Kendala yang pertama, kebanyakan bagasi. Pertama Maya itu yang di Bandara Soekarno-Hatta bermasalah. Kedua Maya lagi, begitu mau masuk imigrasi, dia nggak ada KTKLN kalau nggak salah, apa ya, pokoknya ada kendala lagi. Terus yang ketiga, pas masuk transit di Hong Kong, Mbak Ratna itu di tasnya kan ada pasta gigi, itu kena sensor bunyi kan. Mbak Ratna itu yang bermasalah kedua. Yang ketiga udah nyampe Taiwan, Mbak Suryati masuk ke imigrasi, sidik jari nggak muncul-muncul. Alhamdulillah saya berangkat dari Soekarno-Hatta, nyampe transit Hong Kong, sampai transit Taiwan, sampai keluar dari Taiwan, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya namanya perjalanan kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya bismillahirrahmanirrahim, niat pergi merantau buat keluarga, buat merubah nasib, buat nyenengin orang tua, keluarga, pokoknya yang paling utama itu. Kita itu istilahnya di sini rasa capek itu hilang kalau ngelihat keluarga yang di rumah bahagia. Pokoknya intinya jangan pernah membenci orang lain. Buatlah diri kita bahagia, karena dengan bahagia kita lupa caranya membenci. Mungkin sedikit cerita dari saya, mengapa saya mengapa saya bisa bekerja menjadi TKW. Mungkin lain kali bisa disambung lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.